Nah, ini teman-teman semuanya kita akan coba untuk menghitung, mengira-ira urutan program manakah yang akan membuat safe state. Ya, safe state itu apa? Safe state itu seperti yang sudah saya jelaskan, saya sampaikan di video sebelumnya, di pertemuan sebelumnya. Safe state itu adalah keadaan di mana tidak terjadi deadlock. Oke? Jadi tidak terjadi deadlock. Kalau terjadi deadlock namanya unsafe, tidak selamat istilahnya. Nah, itu terjadi deadlock sehingga macam-macam nih deadlock kalau di sistem operasi. Ada yang end now, ada yang akhirnya blue screen, ada macam-macam lah pokoknya deadlock ya. Nah, ini di algoritma banker ini kita akan coba untuk mengurutkan program-program yang membutuhkan resource-resource. Kalau di sini resource-nya saya contohkan cuma ada 3, ada A, ada B, ada C. Jadi ini resource-nya ada A, ada B, ada C. Programnya ada program 0 sampai program 4. Nah, bagaimana program 0 sampai program 4 ini akan berurutan dan tidak mengakibatkan deadlock pada sistem. Itu piye carane. Nah, algoritmanya piye. Nah, nanti kita akan pelajari di sini. Oke, teman-teman semuanya, ini adalah soalnya. Jadi ketika nanti teman-teman UAS ya, ataupun nanti kita kuis, itu soal akan seperti ini, pasti akan seperti ini ya, untuk algoritma safety atau algoritma banker atau algoritma deadlock avoidance ya, penghindaran terjadinya deadlock gitu ya. Itu pasti akan seperti ini. Ada allocation, ada max, ada available. Oke, kita jelaskan satu persatu. Yang ABC ini adalah resource-nya teman-teman semuanya, alias sumber daya, entah apa itu RAM, entah itu hard disk, entah itu CPU, apapun itulah teman-teman semuanya, ini adalah sebuah resource. Kemudian yang sini ini adalah programnya nih teman-teman semuanya. Nah, resource-nya ada 3, ada A, ada B, ada C. Nah, allocation yang pertama ini adalah alokasi resource yang dibutuhkan ketika program itu startup, muncul pertama kali atau running pertama kali. Atau gampangannya kalau teman-teman semuanya mau membayangkan, itu teman-teman bayangin aja komputer ketika dinyalain, program ini nyala, startup, maka memori ataupun resource yang dia butuhkan tuh ya ini allocation ini. Nah, gitu. Jadi P0 itu dia membutuhkan A sebanyak 0, B sebanyak 1, C sebanyak 0. Nah, seperti itu. Oke. Nah, P1 dia akan membutuhkan ketika startup, dia ketika memulai itu dia akan membutuhkan resource A itu 2 sebanyak 2, B itu 0, C itu 0. Ya. Sembari teman-teman semuanya membayangkan resource allocation graph yang sudah kita pelajari di video sebelumnya yang semacam ini itu ya. Yang gambarnya bentuknya kayak gini-gini nih. Nih ya. Oke. Nah, selanjutnya juga seperti itu. P2 302, P3 211, P4 002 yang mana angka pertama ini dia adalah merepresentasikan kebutuhan resource A, angka yang kedua adalah kebutuhan resource B, mohon maaf. Dan angka yang ketiga ini adalah kebutuhan resource C. Nah, selanjutnya max. Apa max itu? Max itu adalah resource maksimum ketika on its peak process ya. On its peak apa ya? Ya pokoknya di proses yang paling berat gitu ya. Maksimum prosesnya itu ada di 753. Jadi P0 itu akan membutuhkan nanti ketika on its peak ya, ketika dia membutuhkan paling maksimum ya, itu dia akan membutuhkan A7, B5 dan C3 gitu ya. Ya mohon maaf kalau bahasa saya agak susah dicerna ya, tapi gampangannya sih kayak gitu aja. Jadi kalau di awal startupnya dimulai dari 010, kalau nanti ketika udah running dan on its peak ya di paling, kalau grafik itu dia paling ujung ke atas gitu ya, di puncak, kalau Merapi itu di puncaknya gitu ya. Nah, itu di puncaknya dia akan butuh 753 ya. P1 awal mulanya dia minta 200 tapi on its peak dia 322. Selanjutnya sampai P4 dia di startup-nya di awal menyalakan program ataupun menyalakan komputer lah gampangannya seperti itu, ada di 002 tapi on its peak ketika dia paling tinggi itu dia butuh 433. Nah,
di awal startup teman-teman semuanya, ya, ini kan mereka membutuhkan sekian banyak ini. Berarti A ada berapa nih? 2, 3, 5, 7. Kemudian B 2, C ada 5 dan lain sebagainya. Karena sudah dipakai resource-nya di startup, maka available-nya ada sekian saja. Ya, entah itu resource itu ada RAM, entah itu ada case, ada apapun itu resource, yang jelas itu adalah sumber daya yang ada di komputer. Ternyata sisanya hanya sekian. Ini gampangannya seperti ini deh. RAM teman-teman semuanya ketika startup itu pasti hanya sisa sekian sekian sekian. Anda belinya 16 GB nggak akan dia utuh 16 GB. Kenapa? Karena dipakai oleh beberapa software, termasuk diantaranya software foreground maupun software background. Software background itu yang berjalan di kernel maupun yang dijalankan secara otomatis oleh sistem. Nah, tentunya dengan sekian banyak program yang berjalan di awal di startup itu, dia available RAM itu akan berkurang cukup signifikan. Apalagi on its peak, apalagi ketika program-program itu berjalan paling tinggi, maka biasanya RAM-nya sisanya tinggal sedikit gitu. Apalagi nih kalau teman-teman semuanya menggunakan Google Chrome yang mana kebutuhan resource sumber daya dari komputer Anda itu cukup tinggi, entah itu CPU maupun RAM ya. Jadi available dari sumber daya tinggal 332. Terus gimana Pak caranya untuk mengurutkannya? Ah, nanti kita rubah ya, kita pindah ke Excel nih. Coba saya stop dulu. Kemudian selanjutnya saya pindah share screen-nya ke Excel. Nah, ini soalnya persis banget dengan yang tadi, algoritma safety yang sudah saya tuliskan di PPT ya. Jadi ada P0 sampai P4, allocation, dan max. Nah, yang kita butuhkan tambahannya itu adalah need, teman-teman semuanya. Need itu apa, Pak? Need itu adalah max dikurangi allocation. Dari mana, Pak? Logikanya gini nih, teman-teman semuanya. Ketika teman-teman udah dikasih 1, tapi nanti bakal butuh 8. Berarti kurangnya berapa? Kurangnya 8 dikurangi 1. Gitu. Pak, saya ini untuk ngerjain ini ya, saya butuh 8, Pak. Ya kan? Oke, kamu butuh 8 ya. Saya kasih 1 dulu di awal. Pokoknya kayak gitu. Siap, Pak, saya dikasih 1. Tapi nanti ketika saya mau menyelesaikan hal ini, saya butuh 7 yang lain supaya lengkap jadi 8 sehingga pekerjaannya bisa selesai. Logika gampangannya seperti itu, teman-teman semuanya. Nah, itu adalah need. Oke, berarti gampangannya max dikurangi allocation. Ya, coba kita cek ya. Sorry. Ya, need-nya di P0. Ya, jadi max dari P0 di resource A itu ada 7, padahal diberikan oleh sistem 0, maka need-nya, kebutuhannya otomatis tetap 7. Ya. Kemudian max-nya ada di 5 yang B nih ya, di P0 nih. Nah, karena sudah diberikan 1, maka jadi 4. Nah, C3 diberikan 0 jadi 3. Oke, ini kalian nih yang jawab. Need-nya di proses 1 A kira-kira ini isinya berapa? Yo, teman-teman semuanya. 1, benar. Yang B kira-kira? 2. Yang C? 2, Pak. 2. Kemudian selanjutnya P2 A berapa? 6. 6. Benar banget. Yang B? 0. 0. That's right. Kemudian yang C? 0. 0. That's right. Nah, kemudian kita lanjutkan aja secara cepat. 0, 1, 1. Benar ya? Kalau nanti saya salah silahkan langsung dibenerin. 4, 3, 1. Gitu ya? Benar ya, teman-teman ya? Oke. Nah, sekarang kita akan coba untuk urutkan. Yang pertama nih, P0 datang karena dia P0, kita akan jalankan prosesnya. P0 to finish. Ya. Finish itu N-nya 1 apa 2, saya juga lupa ya. 1 aja lah saya tulis ya. Nah, P0 kita jalankan to finish. Kita akan mencoba untuk menjalankan P0 sampai selesai dulu yang pertama.
yang mana dia kebutuhannya adalah 743, kita cek available-nya. Available resource-nya. Masuk apa enggak kira-kira 74, available-nya 332. Masuk enggak teman-teman? Masuk enggak? Masuk enggak? Kurang, Pak, mungkin. Ah, benar. Kurang ya. Jadi enggak masuk. Berarti false. Karena kalau kita paksakan, kebutuhannya 743 kita paksakan ini kita pakai, nanti jadinya circular wait. Ya, tunggu menunggu. Karena P1, P2, P3, P4 juga butuh ABC. Resource ABC. Padahal resource ABC udah dihabisin sama P0. Yang mana P0-nya nggak cukup. Jadinya circular wait. Jadinya nunggu, saling nunggu, akhirnya jadinya deadlock. Maka kita statusnya adalah false. Nggak bisa. P1 to finish. Ya, P1 to finish nih teman-teman semuanya, kebutuhannya adalah 122, kita cek 332 bener apa enggak nih? True apa false? True apa false? Bisa apa enggak? True, Pak. True, benar. True, yang benar true. Kenapa? Karena 122 ini lebih kecil daripada 332. Masuk kan? Berarti ya, bisa nih masuk. Kalau yang ini emang nggak masuk. Kenapa? Karena ini lebih banyak daripada ini. Ya. Nah, karena ini memungkinkan cukup, maka ini statusnya true. Kita coba kasih warna merah deh. Biar kelihatan. P1 sudah selesai. Nah, P1 sudah selesai, berarti allocation awal startup itu sudah dirilis. Diingat-ingat video yang kemarin bahwa proses itu statusnya ada request, ada using, sedang menggunakan, processing, ada yang rilis ya teman-teman semuanya. Nah, kalau sudah selesai maka si proses ini dia akan merilis allocation-nya. Resource yang sudah dia pegang, dia rilis. Kenapa? Karena sudah selesai. Maka available-nya jadi bertambah. Karena P1 available-nya bertambah. Tambahannya 2 tambah 3, 5, 0 tambah 3, 3, 0 tambah 2, 2. Nah, jadi available-nya jadi yang ini. Available terbaru karena P1-nya udah rilis. Nah, sekarang kita coba P2 nih teman-teman semuanya. P2 to finish. Ya, P2 kebutuhannya 600. Available-nya 532. Statusnya true apa false? Statusnya true apa false? Statusnya true apa false? Ayo teman-teman. False. False, benar. Ya, kenapa false? Karena ternyata nggak cukup. Di sini ada kebutuhan 6, di sini hanya tersedia 5. Berarti statusnya false. Kita nggak akan selesaikan nih P2. Ya, kita kemudian lanjut P3 nih teman-teman semuanya. P3 to finish. P3 kebutuhannya adalah 011 karena sudah diberikan 211 di awal, maka kebutuhan dia tinggal 011. Kita bandingkan kebutuhan dia dengan available. Karena ini lebih kecil daripada ini, maka tentunya dia statusnya adalah true, teman-teman semuanya. Sehingga P3 juga kita kasih warna merah. Dan 211-nya dirilis oleh P3. Yang selanjutnya kita tambahkan di sini 7, 4, 3. Alright. Oke. Kemudian selanjutnya P4 teman-teman semuanya. P4 to finish. Ya. P4 to finish need-nya adalah 431. Ya, 431 kita bandingkan dengan available-nya. Oke, masih cukup. A-nya 7, 4. Available-nya B-nya 4, butuhnya 3 masuk, kemudian available C-nya 3, butuhnya 1 cukup semua, maka P4 juga kita finish teman-teman semuanya. Alright. Nah, berarti resource allocation dari P4 juga kita rilis. Sehingga available-nya akan bertambah 7, 4, 5. Dari mana Pak 745? Dari 743 ditambahi 003. Oke. Nah, buat yang teman-teman masih ngeblank. Berarti ini statusnya
True. Nah, sekarang nih teman-teman semuanya masih ada dua proses yang belum running, yang belum finish, yang belum finish yaitu P0 dan P2. Kita akan coba untuk balik lagi ke atas, P0 dulu. Oke. P0 to finish. Nah, sekarang kita cek 743 dengan 745 kira-kira true apa false? Yuk, teman-teman, kira-kira true apa false? Saya masih menunggu jawaban. True. Oke, benar true ya. Benar sekali true jawabannya. Kenapa? Karena 743 dengan 745 lebih banyak 745. Ada yang sama dengan memang 7 sama dengan 7, 4 sama dengan 4, 3 sama dengan 3 lebih kecil daripada 5. Maka aman, true ya. Bisa masuk nih. Nah, kemudian selanjutnya berarti ini juga kita rilis. Ini P0 ya. Berarti selanjutnya ini adalah 755. Oke. Nah, kemudian selanjutnya adalah P2 to finish. Ya, jelas ini true. Kenapa? Karena dia hanya butuh 600. Ya, berarti P2 finish available-nya kita rilis teman-teman semuanya 302 berarti jadinya 1057. Oke, teman-teman semuanya ini adalah available awal ya yang kemudian dibagi di sini setelah itu dijalankan ya dengan maksimum dan need-nya sekian ini dan akhirnya kita punya sequence yang benar. Maka dia save dengan sequence yang benar adalah pertama P1 dijalankan, kedua P3 dijalankan, ketiga P4 dijalankan, kelima P0 dijalankan, terakhir adalah P2 dijalankan. Ini sequence yang safe. Safe state. Oke, tidak terjadi deadlock. Gampang sekali kan? Nah, gitu teman-teman semuanya. Ini adalah contoh gampangannya nih teman-teman semuanya di sistem operasi teman-teman semuanya berjalan. Jadi contoh gampangannya bagaimana sistem kalian itu menghindari deadlock. Gitu. Ya. Nah, kemudian ini adalah algoritma safety ya. Nah, selanjutnya ada namanya algoritma resource request ya. Kita coba cek di sini apakah benar ya jawaban saya. Oh, Pak, ini kok P2 dulu bukan P0 ya. Ya, Pak, ini kalau yang di PPT ini itu adalah P2 dulu bukan P0 nih misalnya. Ntar saya stop share, saya share screen 2. Nah, pertanyaannya di PPT ini teman-teman semuanya adalah, Pak, ini kok P2 dulu bukan P0? Ya, karena kita lihat dulu ya di safety. Lah, karena ternyata P2 itu membutuhkan need yang lebih sedikit daripada P0. P0 ini kan need-nya lebih banyak. P2 lebih sedikit 600. Tapi pada dasarnya ketika sudah sampai ke P4 ini 745. Maka bisa jadi 745 ini kalian bebas mau P2 dulu atau mau P0 dulu. Logikanya gini aja, kalau sistem operasi dia akan memilih yang lebih efektif dulu yaitu 600 karena dia pasti akan lebih cepat selesai karena resource yang digunakan lebih sedikit. Ya, tapi pada dasarnya untuk menjadi safe state, Anda mau pilih P0 dulu jalan boleh, P2 dulu jalan juga boleh. Itu semua dua-duanya safe state. Yang penting adalah P1, P3, dan P4 itu adalah sequence wajibnya. P0 dan P2 itu sama boleh dibalik. Kenapa? Karena ternyata available-nya di sini itu mencukupi di dua itu tadi, P0 maupun P2. Oke, understand ya? Understand. Iya, ya. Nah, kan seperti ini ya. Jadi di sini nih di 745 dia kan bisa masuk ke P0, bisa masuk ke P2. So, kalau di APPT memang saya contohkan W2 dulu karena secara logis sistem operasi itu akan memilih resource yang
paling rendah, yang program yang membutuhkan resource paling rendah karena logikanya dia akan lebih cepat selesai. Tapi pada dasarnya untuk menjadi safe state, sekali lagi boleh kalian PO dulu, P0 dulu, ataupun P2 dulu. Itu sama saja dua-duanya menjadi safe state. Oke, selanjutnya adalah algoritma resource request, teman-teman semuanya. Misalnya, proses P1 meminta tambahan anggota tim sumber daya A dan 1 ya. Proses 1 itu meminta 1 tambahan anggota tipe sumber daya A dan 2 anggota tipe sumber daya C, sehingga request 1 sama dengan A-nya minta 1, C-nya minta 2. 102, B-nya enggak diminta. Nah, algoritma resource request ini dia akan menghitung apakah request 1 ini yang dilakukan oleh proses 1 akan diterima atau enggak. Syarat yang pertama itu adalah tentukan apakah request 1 tadi itu lebih kecil sama dengan available. Oke? Oke. Jadi request-nya kan 102. Kita cek dulu di ini, nanti kita share ya. Kita cek dulu di sini teman-teman semuanya. Butuhnya adalah 102 ya. Ini sudah saya rubah ya. Jadi P1 kan harusnya 200, ini sudah 302. 102 ini kan 200 ya tadinya ya. 200. Ya. Request-nya adalah 102. Gitu kan? Kita cek 102 dengan available-nya itu available-nya tadi 332 ya, sorry. Ini 332. Kita buat 332. Apakah 102 dengan 332 ini lebih kecil atau sama dengan? Ya benar. Ya, available-nya masih cukup kalau di request. Berarti syarat 1 terpenuhi. Boleh. Ini berarti kita kurangkan 3 dikurangi 1, 2. Ya. Yang selanjutnya 1 kita tambahkan ke proses 1. Karena dia request 1. Berarti ini 0 udah. Habis. Kemudian yang C, 2 kita cek di available-nya, benar ternyata cukup lah. Berarti ini 0 karena 2 kita kurangkan ke sini ya, 0. Ya kan? Kemudian ini kita pindahkan ke sini, 2. Ya. Berarti habis. Request-nya berhasil nih. Sorry, cut malah. Hapus. Ya. Request-nya berhasil, berarti P1 dia tadi request 102. Yang tadinya adalah 200 ditambah 102, otomatis dia jadi 302. Available-nya juga otomatis akan berkurang. Karena yang diminta adalah A dan C, 102, maka yang berkurang hanya A dan C. B-nya enggak terpengaruh. Nah, selanjutnya coba lagi kita cek apakah kemudian kita akan ACC nih request-nya. Oke, sekarang P0 to finish kita cek teman-teman semuanya. P0 to finish. Oh, need-nya belum, Pak. Oke, kita need-nya kita hitung ya. Kita copy paste aja dari sini. Karena yang akan berbeda hanya di bagian P1. Ya. Kalau yang lainnya kan sama karena yang lainnya nggak request. Yang request hanya P1. Kita coba cek. Awalnya diberikan 3, maksimumnya 3 berarti need-nya hanya 0, ya kan? Awalnya diberikan 0, maksimumnya 2, maka butuh 2. Awalnya dia butuh dikasih 2, butuhnya 2 berarti 0 juga. Nah, berarti need-nya adalah 020. Kita coba cek lagi. P0 to finish. Kita coba cek 743 dengan available-nya. Apakah mencukupi? Ternyata enggak mencukupi sama sekali. Berarti false. P1 to finish, kita cek P1 itu kebutuhannya 020, ternyata finish bisa. Kenapa? Karena dia butuh hanya B saja kan? Ya, karena pada awalnya dia sudah dikasih banyak. Maka dia hanya butuh B saja, 2 saja bahkan. Nah, available-nya ada 3, berarti ini finish kita kasih merah. Oke, ini true. Kemudian seperti biasanya 302 kita rilis ke available lagi karena sudah tidak dipakai oleh P1. Ya. Berarti 2 tambah 3 5, 0 tambah 3 3, ya, 0 tambah 2 2. 2. Alright.
True. Kemudian kita coba P2, P2 600 apakah masuk? Enggak masuk lagi. Kemudian kita lanjut, ini false. Kita lanjut ke P3, P3 ternyata 011, kita cek di sini dan ini masuk. Maka kita rilis lagi nih teman-teman semuanya. Maka ini kita tambahkan karena ada P3 ya. Ini kita rilis berarti 5 tambah 2, 5 tambah 2, 7, 3 tambah 1, 4, 2 tambah 1, 3. Oke? Alright. Kemudian selanjutnya P4 kita akan cek nih. Ada 431 masuk apa enggak? Masuk banget dong guys. Ya, ini true tadi. Masuk banget karena 431 lebih sedikit daripada 743, maka P4 kita rilis juga kawan-kawan ya. Nah, kita rilis nih karena udah finish, udah selesai. Ya, 7 tambah 0, 7. Ya, 4 tambah 0, 4. 2 tambah 3, 5. Selanjutnya kita akan cek P0 dulu apa P2 dulu. Ya, oke Pak, tadi kan udah P0 dulu, kita coba ceklah P2 dulu lah Pak ya. Oke, boleh ya kan. P2 dulu ternyata 600 karena dia 745 maka P2 aman, masuk dia ya kan. Nah, kemudian P2 kita rilis nih kawan-kawan semuanya. P2 302 kita rilis jadinya 10 4 7. Oke. Selanjutnya yang terakhir adalah P1, P0 ya. P0 pasti dia sudah bisa karena 743 di sini lolos ya. Maka P0 rilis sehingga jumlahnya sama dengan yang tadi 10, 5, 7. Oh, udah otomatis merah kan? 10, 5, 7 karena ditambahnya hanya B. Ya kan? Tambahnya di bagian B. Maka sama teman-teman semuanya 10, 5, 7. Kita cek di sini 10, 5, 7. Oke ya, ini juga save state dengan urutannya adalah sama dengan yang ini. Save state urutannya, cuman bedanya yang ini kita urutkan dari P2 ke P0. Oke, seperti itu teman-teman semuanya. Any question? Ada pertanyaan? Pak jam 7 udah disuruh hitung-hitung Pak gitu ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, ini tugasnya teman-teman semuanya silakan nanti kalian kerjakan ya. Ada ini dan juga ini nanti saya akan kirim ke grup WA, kemudian nanti tugasnya kalian upload di Waskita ya. Nanti di Waskita saya akan buat sebuah judul yaitu deadlock avoidance atau algoritma bankers. Kemudian teman-teman semuanya kerjakan tugasnya. Yang pertama ini adalah jelaskan tentang allocation graph ya, grafik alokasinya, resource allocation ya, seperti apa urutannya, permintaan, proses minta ke resource itu seperti apa, terjadi deadlock apa enggak, yang B juga seperti itu. Kemudian yang soal kedua, silahkan teman-teman semuanya cari algoritma safety-nya, safety sequence-nya seperti apa, urutan safety-nya seperti apa, silahkan kalian cari. Seperti yang saya contohkan, soalnya ada alokasi, ada max, nanti ditambahin ada need ya. Setelah itu baru teman-teman semuanya coba urutkan dari proses A sampai proses E ya. Yang mana yang true, mana yang false, yang true duluan, maka dia akan diselesaikan duluan dan itulah sequence yang maksimum dan tidak terjadi deadlock. Baik, kalau tidak ada pertanyaan teman-teman semuanya, saya cukupkan untuk kuliah kita pada hari ini. Videonya nanti saya akan upload di YouTube ya. Jadi teman-teman yang mungkin merasa agak masih bingung, ngeblank, masih ngantuk atau presensi doang kemudian ditinggal tidur ya. Nah, nanti teman-teman semuanya masih bisa belajar ulang di video YouTube. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.